Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bertemu dengan saya Muhammad Jafar. Kita akan belajar pada e-course kali ini dengan tema yang sangat penting, yaitu prosedur impor. Namun sebelum kita membahas pokok bahasan apa di materi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara ringkas kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya Muhammad Jafar, saya sebagai Widya Iswara pada Puskesmas Bea dan Cukai. Saya dari Madiun, SD, SMP, SMA di sana. Kemudian D3 jurusan Bea Cukai di Jakarta, S1 di Surabaya di Unitomo, S2 di Jakarta di Ubara Jaya. Dan saya lebih 14 tahun di Ditjen Bea dan Cukai, kantor pusat, kantor wilayah, kantor pelayanan, dan terakhir di KPUBC Tanjung Priok sebelum saya 2009 sebagai Widyaswara. Dan saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata diklat, undang-undang kepabeanan, teknis kepabeanan, dan juga nilai pabean. Baik, sahabat sekalian, e-course kita kali ini akan memuat 4 modul, ya. Dari modul pertama kegiatan umum perdagangan impor ini sebagai pengantar ya teman-teman sekalian. Kemudian modul kedua akan kita bahas kewajiban bagi pengangkut. Kemudian modul yang ketiga adalah pemberitahuan impor barang. Dan yang keempat adalah pemeriksaan fisik serta penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai. Nah, sahabat sekalian, tiap-tiap modul nanti kita akan detailkan dalam beberapa lesson. Seperti modul pertama, kita akan detailkan dalam 2 lesson ya. Yang pertama lesson yang ke-1 memuat ruang lingkup kegiatan impor barang, kemudian pihak-pihak terkait kegiatan impor, kemudian alur proses pengeluaran barang impor. Dan di lesson kedua, pada modul pertama ini kita akan bahas prosedur transportasi dan penanganan kargo impor serta dokumen-dokumen yang terkait dengan transportasi kargo impor tersebut. Berikutnya, sahabat, pada modul yang kedua kita akan bahas kewajiban pengangkut ke bea dan cukai. Kita akan bagi 2 lesson juga. Yang pertama kewajiban untuk memberitahukan RKSP, yaitu rencana kedatangan sarana pengangkut. Dan yang kedua, yaitu kewajiban pemberitahuan manifest. Kemudian di lesson kedua kita akan bahas proses pembongkaran dan penimbunan kargo impor, serta redress manifest atau perbaikan manifest yang dapat dilakukan ketika ada beberapa kondisi yang berubah. Nah, sahabat sekalian, modul ketiga akan membahas terkait dengan pemberitahuan impor barang. Ini modul yang paling padat, paling banyak, karena memang disinilah inti dari materi kita, yaitu mulai perizinan dan persyaratan impor. Lesson pertama akan memuat kelengkapan dokumen apa yang mesti disiapkan importir, kemudian persyaratan untuk menjadi importir yaitu NIB, ya, nomor induk berusaha, serta persyaratan izin latasnya. Di lesson yang kedua kita akan bahas bersama teman-teman sekalian yaitu format PIB. Jadi biar kita memahami secara benar dan lengkap terkait dengan pemberitahuan impor barang, maka kita akan belajar format PIB dari fitur atau kolom-kolomnya maupun cara penyampaian PIB. Kemudian yang ketiga, sahabat sekalian, yaitu lesson ketiga, pungutan impor. Ini sangat penting juga, jangan sampai kita nanti salah memberitahukan atau salah menghitung pungutan impor sehingga ada koreksi dari pejabat. Maka kita akan belajar di sini berbagai pungutan-pungutan barang impor, konsep nilai pabean, nilai impor dan krus atau NDPBM,
nilai dasar perhitungan biaya masuk, serta rumus untuk menghitung biaya masuk dan pungutan impor lainnya. Berikutnya, sahabat, di lesson yang keempat kita akan belajar contoh perhitungan. Jadi di lesson ketiga itu berbagai pungutan dan juga ada rumusnya. Lesson yang keempat dan kelima kita akan belajar bagaimana contoh perhitungan real untuk biaya masuk. Ada yang menggunakan tarif spesifik, ada yang menggunakan tarif ad valorem atau persentase. Dan di lesson terakhir, kelima, kita akan sampaikan juga contoh perhitungan untuk barang-barang yang dikenakan biaya masuk tambahan, seperti anti dumping maupun tindakan pengamanan. Baik sahabat sekalian, kita lihat konten dari modul yang keempat. Ini juga termasuk yang sangat penting, merupakan inti dari e-course kita, yaitu pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen PIB oleh pejabat. Pada lesson yang pertama kita akan belajar mekanisme penyaluran PIB. Ada jalur hijau, kuning, merah, ada mitra utama, dan bagaimana tindak lanjut dari penyaluran tersebut. Kemudian sahabat sekalian, pada lesson yang kedua kita akan belajar pemeriksaan fisik atas barang impor, dari mulai alurnya bagaimana, lokasi pemeriksaannya, hingga tingkat pemeriksaan fisik barang. Nah, di lesson yang ketiga, setelah ada pemeriksaan fisik, ya, jika dia jalurnya merah, maka nanti ada namanya penelitian dokumen PIB. Penelitian memang fokusnya pada tarif nilai pabean, dan juga penelitian lainnya yang penting untuk dipastikan kepatuhan dari para pelaku usaha kepada negara. Kemudian hasil dari penelitian itu apa? Nanti ada jika kurang bayar ada namanya SPTNP, ya, atau jika ada kesalahan yang bisa menimbulkan sanksi berupa denda, ada SPSA, ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lesson keempat adalah ketentuan yang spesifik seperti pembatalan PIB, pengeluaran barang impor secara accept atau sebagian, karena dari negara asalnya dikirimnya belum semua, ataupun juga ada namanya pengeluaran barang impor sebagian dari kawasan pabean karena adanya beberapa item barang yang belum selesai persyaratan impornya. Nah, sahabat sekalian, ujung dari ini adalah sebenarnya SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang, yang itu merupakan sebuah izin atau rilis custom, ujung dari kegiatan kita ini yang diharapkan para pelaku usaha diperoleh, ya, sehingga dengan memahami modul 1, 2, 3, 4 ini kita harapkan kita memiliki pemahaman yang lengkap, memiliki pengetahuan yang cukup, yang lengkap agar proses importasi kita itu lancar dan sukses. Demikian sahabat sekalian, ini adalah sebagai pengantar, ada 4 modul dengan pokok bahasan per lesson. Kita akan bahas nanti satu persatu per modul dan per lesson itu bersama saya, Muhammad Jafar. Tunggu saat kita ketemu lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.